Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mandua TV, bertemu lagi nih sama kami di podcast Mandua Palembang. Ceritamu dimulai di sini. Nah, Mandua Palembang ini sebentar lagi akan mengadakan suatu kegiatan. Kegiatan ini tuh cukup penting di Mandua Palembang. Bisa dibilang juga penting karena berpengaruh juga nih di Mandua Palembang. Itu kita nanti di tanggal 17 September 2022, Mandua Palembang akan mengadakan pemilihan umum kandidat ketua OSIM Masa Bakti 2022-2023. Nah, pada hari ini itu akan ada 5 kandidat ketua umum OSIM Masa Bakti 2022-2023 yang akan kita ajak ngobrol. Nah, siapakah mereka? Pada hari ini ada nomor urut 1. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azura Faradzila, perwakilan dari kelas 11 IPS 2. Oke, Azura ya sapanya ya? Iya. Azura bisa nggak nih biar sahabat Mandua TV yang lainnya tuh lebih kenal siapa sih Azura sebenarnya? Bisa kan Azura ceritakan profil Azura secara singkat aja ke teman-teman yang lainnya, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Azura Faradzila, saya berada di kelas 11 IPS 2. Hobi saya menari dan berorganisasi. Alamat saya di Jalan Jambu, Komplek Bougainville Residence, Blok C1 nomor 4. Dan juga saya pernah bersekolah di SD Negeri 245 Palembang dan juga MTS Negeri 1 Palembang. Riwayat organisasinya adalah LKS Angkatan ke-20 dan juga OSIM. Oke, hobinya nih menari ya? Iya, menari. Dari sejak kapan nih hobi menari? Menari itu dari sejak 2018, jadi sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Sering ikut kegiatan menari di luar? Sering, itu memang di luar. Seperti apa nih? Misalkan nggak pernah gabung juga nggak di beberapa sanggar tari atau pernah ikut di beberapa event tari yang ada di Palembang? Iya, pernah. Sampai sekarang dari 2018 sampai 2022, Azura itu tergabung di Sanggar Tari Aulia dan juga pernah se-event setiap minggu untuk ngejob, terus tuh juga event kegiatan Wedding Expos Kota Palembang. Wah, sudah banyak juga pengalaman di bidang tarinya ya? Iya. Oke nih Azura, ini kan kamu nih mencalonkan atau Ketua Umum OSIM Masa Bakti 2022-2023 ya. Tentunya sudah melewati beberapa tahapan seleksi kan untuk sampai ke 5 orang ini ya kan? Iya. Nah, terus bagaimana nih perasaan kamu ketika nantinya kamu itu terpilih menjadi kandidat calon Ketua Umum OSIM Masa Bakti 2022-2023? Perasaannya setelah terpilih menjadi kandidat itu benar-benar mengesankan. Benar-benar bersyukur banget Azura bisa dikasih kesempatan lagi oleh Allah untuk menjadi kandidat. Sebelumnya pernah sempat takut karena Azura ini sudah pernah jadi kandidat waktu kelas 10. Oh, sebelumnya sudah pernah ikut ya? Iya. Oh, sekarang sudah di kelas 11 sudah ikut lagi ya? Ikut lagi. Oke, lanjut nih. Nah, Azura tuh mikirnya bahwa kesempatan tuh nggak akan datang 2 kali. Tapi ternyata dengan usaha, doa, dan tekad, kesempatan kedua itu datang. Itu benar-benar memunculkan perasaan haru dan bangga pada diri sendiri. Pastinya memunculkan perasaan semangat sendiri ya kalian. Iya. Sudah ada kesempatan selanjutnya, ini lebih semangat lagi berarti ya. Oke, ini Azura, apa visi misi kamu untuk menjadi Ketua Umum OSIM Masa Bakti 2022-2023? Oke, adapun visi misi Azura itu, visi Azura adalah terwujudnya OSIM Mandua Palembang yang berintegritas, aktif, dan juga menjunjung tinggi 3 aspek utama, IQ, EQ, SQ. Misinya yaitu mewujudkan OSIM Mandua Palembang sebagai wadah aspirasi para siswa, merestrukturisasikan serta menjalankan program kerja, baik yang sudah terlaksana maupun yang sebelumnya belum sempat terlaksana. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan organisasi sebagai contoh dengan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan yang terakhir sebagai pelopor ide-ide baru untuk merealisasikan fungsi OSIM
baik di internal maupun di eksternal. Oke, bagus sekali. Boleh dong ulangin yang 3 tadi apa? Yang visinya tadi ya? Iya. Bisa nggak jelasin dikit apa sih yang ketiga tadi apa? IQ, EQ, Hah? SQ. Oke, bisa nggak jelasin dong sedikit biar lebih paham nih sahabat-sahabat Mandupa TV yang lainnya? Iya boleh dong. Nah jadi 3 aspek kecerdasan dalam diri manusia itu IQ itu meliputi kecerdasan intelektual, dan EQ itu kecerdasan emosional, SQ itu kecerdasan spiritual atau jiwa. Nah jadi seorang pemimpin ini harus bisa menerapkan 3 kecerdasan ini dengan imbang. Tidak ada yang kelebihan salah satunya, boleh sih memang, tapi tidak ada yang kekurangan salah satunya gitu. Oke, bagus sekali ya visi misinya ya. Ini selanjutnya nih, ketika kamu terpilih nantinya, tentunya kan ada program-program kerja yang sudah kamu tulis atau sudah kamu garap itu kan. Kira-kira program kerja seperti apa yang akan kamu lakukan ketika kamu terpilih menjadi Ketua Umum OSIM Masa Bakti 2022-2023 nantinya? Oke, kita berbicara tentang program kerja, tentunya kita merestrukturisasikan program kerja yang sudah ada sebelumnya dengan lebih baik lagi. Namun, pada masa bakti nantinya, Azura itu punya mimpi untuk ada dobrakan baru, yaitu salah satunya adalah perlombaan di bulan bahasa. Jadi di bulan bahasa itu meliputi perlombaan pidato, menulis esai, cerpen, puisi, debat. Nah, itu menurut Azura, sebagai pelajar kita membutuhkan perlombaan-perlombaan yang seperti itu. Lalu selanjutnya, Azura ingin menghidupkan kembali, membangkitkan kembali Universal Competition dan AHI UKTI. Setelah sebelumnya off di 2019, Azura ingin menghidupkannya kembali di 2022 dengan versi terbaik. Oke, mungkin terpending tuh karena COVID ya, pandemi kemarin ya. Oke nih, katanya tadi mau mendobrakan barunya tentang perlombaan, mau mengadakan perlombaan di bulan bahasa. Iya. Itu belum pernah memang kita adakan itu ya? Belum. Itu sistemnya nanti gimana kira-kira? Dobrakan barunya nih, bagus banget kan dobrakan barunya kan tentang dobrakan baru bulan bahasa. Biasanya bulan bahasa ini kan yang mengadakan nih universitas kebanyakan ya. Iya. Nah dan sekolah-sekolah pun jarang ada kalau saya lihat ya untuk dobrakan baru di lomba bulan bahasa. Kalau itu gimana sistemnya kalau kamu? Nah itu sistemnya itu Azura sih pengennya itu nggak cuman di lingkup Mandua aja gitu, tapi ingin ke lingkup SMA MA sederajat sekota Palembang. Oh, tingkat kota Palembang ya? Iya. Oke, bagus sekali. Nah, tentunya kan kalau kita dalam diri kita nih ada kelebihan nih, kamu kan bisa tahu kelebihan. Mungkin kalau mau untuk melihat kekurangan itu kan kita tidak bisa ya, karena kita tidak bisa menilai kekurangan pada diri kita sendiri. Iya. Kadang. Oke, bisa nggak kamu sebutkan nih kelebihan apa yang ada di diri kamu tuh biar untuk meyakinkan warga Mandua Palembang tuh kalau kamu tuh pantas untuk menjadi Ketua Umum OSIM di masa bakti 2022-2023. Pengalaman, kelebihannya adalah pengalaman. Azura ini mempunyai pengalaman 1 periode di organisasi ini. Nah, dengan pengalaman itu kita bisa mengimplementasikan, kita bisa lebih bisa pengorganisasian ini dengan maksimal. Dan juga Azura ini adalah salah satu alumni latihan kepemimpinan siswa angkatan ke-20. Jadi Azura itu memiliki bekal tentang pemimpin dan apa itu kepemimpinan karena pelatihan ini. Dan juga Azura memiliki kelebihan di seni budaya tentang tari tadi. Azura sering tampil di mana-mana, acara, kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Oke, sudah banyak juga nih pengalamannya. Iya. Terus bagaimana pendapat kamu? Kan Azura ini kan kelas 11 ya? Iya. Berarti sudah bergabung di OSIM, sudah menjadi anggota. Sebelumnya menjadi apa sih? Humas. Oh, di Humas. Cocok sih di Humas sih. Nah, kamu kan sudah berjalan 1 periode jabatan ya? Iya. Nah, itu bagaimana sih pendapat kamu tentang OSIM Mandua Palembang itu selama kamu sudah tergabung di OSIM itu? Menurut saya, OSIM Mandua Palembang adalah organisasi yang benar-benar terorganisir. Kenapa Azura bilang seperti itu? Karena melihat dari program kerjanya saja, kita itu ada pembagian program kerja, ada 3, yaitu rutinitas, monumental, program kerja hari-hari besar, dan insidentil, program kerja tahunan. Nah, itu tuh terus juga untuk keanggotaannya. Di organisasi ini, anggotanya semuanya memiliki peran. Anggotanya juga aktif, tidak hanya di
OSIM, tetapi di eksternal organisasi juga seperti Fospal, Fostan, Forum Anak, Green Generation. Nah, itu semua dicapai di OSIM ini. Terus tuh juga OSIM ini ternyata bisa mempertahankan eksistensinya tidak hanya di internal tetapi di eksternal juga bisa. Jadi organisasi ini benar-benar hebat, tinggal kita yang menjalankan bagaimana lebih baik lagi. Oke, bagus. Nih, ketika usaha kita sudah kita laksanakan semuanya kan, nah terus kita juga sudah berdoa dan hasilnya nanti misalkan nih, jangan sedih dulu dong, kan belum terpilih. Misalkan nantinya mungkin kan nggak tahu Iya. kita hasilnya nanti kan, kamu tidak terpilih nih katanya menjadi ketua OSIM, terus apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan dilakukan? Sebetulnya Azura itu tidak mau menduga suatu kegagalan. Ya, Kalau kita bisa menang, kenapa kita harus gagal? ya, Tapi karena itu pertanyaannya, yang pertama-tama yang akan Azura lakukan adalah menerima. Menerima dengan ikhlas apapun hasilnya nanti, karena menerima itu adalah suatu keharusan. Nah, dan juga Azura akan tetap berkontribusi penuh, Azura akan tetap bergabung di OSIM, menyalurkan ide, tenaga, pikiran untuk OSIM ini dengan apapun jabatannya nantinya. Mencintai seluruh jabatan itu penting. oke, bagus sekali. Nah, terus coba nih sebelum kita tutup kan atau kita akhiri podcast kita ini, coba dong Azura berikan sebuah slogan atau promosi diri Azura agar warga Mandua Palembang tuh yakin untuk memilih Azura di tanggal 17 September nanti. Oke, silakan. Oke. Untuk teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik, jangan ragu memilih saya dengan 01. Sukseskan OSIM maju. Oke, ingat ya. Wah, ini teman-teman semuanya nomor urut 01. Oke, terima kasih Azura atas waktunya. Sekian podcast kita pada hari ini. Untuk sahabat Mandupa TV, jangan lupa untuk tonton di channel YouTube Mandupa Official TV. Tapi setelah menonton dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe di channel YouTube kita tadi. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.